Salam, selamat pagi. Shalom, selamat pagi kembali. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam sharing kita di hari ini. Perkenalkan, nama Baik, saya Dimas Krismantoro. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Harapan, Fakultas Keperawatan. Dan ya, ya, supaya lebih kenal, boleh tolong sebutkan nama dan daerah asal Anda? baik. Perkenalkan, nama saya Petrus Asang. Asal saya dari Kalbar, Kalimantan Barat. Asal Oke, bertempat di Sanggau. oke, terus dari Sanggau. Oke, terus kita hari ini akan sharing tentang sebuah topik yang itu keimanan. Topik ini kita akan sharing sebagai bentuk implementasi saya dari selama kurang lebih 6 bulan ini belajar di mata kuliah wawasan dunia Kristen. Topiknya adalah muda, keren, dan beriman. Ya, baik. Ya, sebelum kita masuk pada sharing, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Baik. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan pada kami hari ini. Kami akan melakukan sharing tentang keimanan, berilah kami hikmat dan kebenaran, sehingga apa yang kami bicarakan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya, iman. Dalam Ibrani 1 pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Secara tersirat, firman ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita hidup tidak perlu khawatir pada apapun. Jika kita punya iman, artinya kita punya sebuah uh, landasan yang kokoh, yang kuat, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita bisa hidup dengan tenang. Sebagai anak muda, kita sekarang sedang berada di fase hidup yang membingungkan. Kita punya banyak pilihan, apakah berjalan seperti duniawi atau kita berjalan dalam terang Tuhan. Kita berjalan dalam duniawi artinya kita mengikuti sifat daging kita, dan yang mana semua itu adalah sebuah kesia-siaan untuk kita. Tapi bila kita memilih ke jalan kebenaran Tuhan, kita memilih untuk hidup beriman dan mengikuti Tuhan, artinya bahwa segala pengharapan kita dan segala yang kita lakukan adalah baik dan berkenan untuk Tuhan. Nah, hidup beriman tidak selalu berjalan mulus, pasti ada tantangan dan godaan. Maka dari itu, selain hidup beriman, kita juga harus memiliki ketekunan dalam iman. Ketekunan ini yang membuat kita bertahan dan tetap kuat untuk uh, mempertahankan keimanan kita. Nah, di sesi sharing kali ini, saya ingin sharing sedikit tentang keimanan saya. Uh, Selama beberapa tahun ke belakang, saya mengakui hidup saya belum terlalu beriman, saya belum mengimani Allah dengan baik, dan saya merasa hidup saya seperti tidak memiliki arah yang baik. Banyak godaan, hawa nafsu duniawi yang justru saya kejar daripada tentang kebenaran Allah. Namun sering berjalannya waktu, saya belajar untuk tetap beriman, dan saya merasa bahwa perbedaan cukup besar, di mana dengan beriman hidup saya lebih tenang dan lebih uh, punya harapan yang baik untuk dekat pada Tuhan. Pada saudara Petrus, boleh sharing sedikit tentang kehidupan keimanan selama ini? Baik, saya akan sedikit sharing untuk pengalaman keagamaan saya, mungkin iman ya tadi tepatnya. Untuk dalam sesi ini, eh, saya beberapa tahun ke belakang memang sedikit kadang-kadang ya kata orang tuh timbul tenggelam lah dalam keagamaan.
Jadi ya kadang-kadang ya namanya juga sifat manusiawi, sifat duniawi itu pasti ada dalam hidup kita sebagai manusia. Ya pastinya setiap hari Minggu ya kadang-kadang ya ketika niat itu ada, saya pergi ke gereja, berdoa dan mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya apa yang saya lakukan semoga itu hal yang terbaik dalam hidup saya, dan memang untuk iman itu tidak mudah ya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya ada godaan dari sekian ya segelintir orang atau sedikit godaan dari mungkin makhluk yang tidak kasat mata seperti yang beredar di dunia saat ini. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, benar ya, sebuah perbedaan keimanan. Banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak godaan, tapi juga kalau kita memilih hidup kepada Tuhan, kita tetap kuat. Nah, dalam ketekunan dalam beriman, boleh sharing sedikit bagaimana cara Petrus untuk tetap yakin bahwa keimanan adalah layak untuk dipertahankan walaupun banyak godaan dunia. Boleh di-sharingkan? Ya baik, sedikit sharing dari saya, mungkin tidak banyak dan tidak lebih. Sharing dari saya untuk beriman, yaitu saya sedikit kadang-kadang ya membaca Alkitab, kadang ya benarkan dari e-Katolik, itu aplikasi yang memang dianjurkan oleh agama atau gereja Katolik yang ada di tempat atau di ya bisa disering-sering dari pastor lah. Kadang dengan dari situ kadang-kadang kita mendengar apa itu isi firman Tuhan dan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita memang betul-betul mengimani dari perbuatan tersebut. Dan saya kadang-kadang ya malum lah, manusia kan ada kadang-kadang yang menurun imannya, kadang-kadang ya lagi timbul-timbulnya. Di situ kadang-kadang merenungi sedikit dari firman Tuhan yang mungkin kita dengar atau kita baca di e-Katolik. Mungkin sekian sharing dari saya. Terima kasih ya. Ya, benar. Untuk tetap bertekun dalam iman, artinya kita harus juga menumbuhkan keimanan. Menemukan keimanan paling terbaik, ya benar sekali dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari renungan, itu akan merefleksikan diri kita, akan menumbuhkan keimanan kita dan semakin cinta pada Tuhan. Sebuah sharing yang sangat menarik sekali dari Petrus, dan bisa kita simpulkan pada pembahasan kita hari ini bahwa anak muda walaupun punya banyak godaan duniawi, walaupun sedang mencari jati diri, maka sangat benar bahwa kita harus beriman. Karena beriman menjadikan kita punya navigasi yang baik dalam hidup, sehingga kita tidak kehilangan arah, tapi kita berjalan dengan tekun dalam iman, dalam jalan Tuhan. Baik, sekian sharing kita hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami. Kami telah selesai membahas tentang keimanan. Biarlah apa yang kami bahas menjadi tertanam dalam hidup kami dan bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Saudara Petrus, terima kasih atas kesediaannya. Tuhan Yesus Ya, terima kasih. memberkati. Ya, Amin. shalom. Amin. Shalom.